Bismart in Vincentia. Para orang tua murid SDK Santa Maria yang berbahagia, selamat berjumpa di Satmar Podcast. Harapan kami, semoga kita semua tetap semangat dan selalu sehat. Nah, para orang tua, hari ini sekolah SDK Santa Maria ingin berbagi kebahagiaan. Artinya, jika Bapak Ibu orang tua siap melakukan pembiasaan yang baik, pasti akan lebih bahagia. Maka sekolah mengajak orang tua yang sekaligus menjadi guru di rumah bagi putra-putrinya, yang mana tugas ini bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, kami ingin membantu orang tua melalui parenting singkat pada hari ini. Kami dari sekolah akan ditemani oleh psikolog, yaitu Bapak Robi. Halo. Dan akan ditemani oleh Ketua Kerabat Kerja SDK Santa Maria sebagai perwakilan orang tua murid, Ibu Mariana Vivi. Hai. Nah, Bapak Ibu orang tua murid yang berbahagia, tentunya tidak lama-lama kita akan bincang-bincang bersama Bapak Robi yang akan menemani Bapak Ibu orang tua dan juga dari pihak sekolah. Baiklah Bapak Ibu, mari dengan penuh kesetiaan kita mengikuti kegiatan podcast Sanmar pada hari ini. Baik, mari kita mulai. Bapak Robi, Ya. Bu Vivi, Ya, siap? Siap. Baik. Ya, untuk yang pertama, mari Bu Vivi, mungkin ada permasalahan sebagai perwakilan orang tua, bisa disampaikan ke Bapak Robi, dipersilakan. Ya, Oke. Bu. Bapak, ini mungkin jadi permasalahan semua orang tua. Ya. Mungkin juga masalah saya itu Ya. juga, Bu ya. Betul, salah Ini saya jadi- juga. Jadi bagaimana cara kami orang tua menumbuhkan semangat belajar anak-anak di rumah? Oke. Terutama ini untuk yang masih anak-anak kecil ya Pak. Jadi di kelas 1 yang baru masuk, yang kelas 1, kelas 2 di mana mereka lebih suka bermain daripada belajar. Oke. Untuk menumbuhkan semangat belajar di rumah itu sebetulnya ada beberapa hal yang harus kita sadari dulu Ibu ya. Intinya kan kita harus perlu sadari bahwa sebetulnya proses belajar atau proses bermain itu sebetulnya itu kan sebuah aktivitas. Betul. Sebetulnya kan gitu. Nah, kenapa kok misalkan ada kesulitan terkait dengan proses belajarnya misalkan gitu, sehingga kita melihat semangatnya kok enggak bagus ya. Nah, barangkali dalam proses belajarnya ini penuh dengan tekanan. Orang tuanya kalau ngajari sudah stres duluan. Kadang ada yang bilang mama atau papa ini lebih galak dari guru di sekolah. Bener gak sih? Kayak gitu. Lebih baik aku diajarin sama guruku daripada diajarin sama orang tuaku. Itu kan jadi hal yang harus dipahami dulu kan gitu. Terus yang kedua, kita pun juga harus menyadari orang tua pun baiknya memang mereka juga tidak hanya sekedar ini ya, oh ya sudah waktunya belajar ini ya sudah belajar ini, kayak gitu. Kurikulum sekolah minta anak belajar ini ya sudah harus ngikutin itu terus kayak gitu, tanpa mereka pahami kondisi anak, kayak gitu. Ada terutama kayak anak kelas 1. Saya sering dapat kasus itu kalau misalkan untuk masuk kelas 1 ada beberapa kan sekolah kan minta adanya tes. Ya kan gitu. Ada kalanya anak itu tidak siap, tapi dipaksakan masuk. Tapi setelah masuk ya stres tersendiri.
kayak gitu, stres sendiri karena anak pun juga susah untuk ngikutin. Nah, terkait bagaimana menumbuhkan semangatnya, ya orang tua perlu, kita sebagai orang tua perlu tahu dulu anak ini punya karakter seperti gimana kayak gitu loh. Anaknya ini proses belajarnya tahu ndak? Atau orang tua ngerti ndak anak ini suka belajarnya model kayak gimana? Suka ditemani kah? Suka diajarin satu persatu kah? Atau suka sambil bermain kah? Atau suka dengan sambil didongengin kah? Ini kan masing-masing anak punya caranya belajar sendiri-sendiri. Kayak gitu. Kalau misalkan secara umum kita bisa ketahui kayak ada yang model visual, ada yang model auditori, ada yang model yang kinestetik, model-model kayak gitu kan ada. Nah, dalam hal mengenai menumbuhkan semangat belajar anak ini, satu, orang tua itu perlu sadar dulu apakah memang ada masalah yang perlu diatasi dari anaknya. Kayak gitu. Apakah memang beneran masalahnya itu di semangat belajarnya, atau jangan-jangan ini masalah di lain hal nih. Masalahnya mungkin di cara belajarnya nih, atau mungkin masalah emosionalnya, kayak gitu. Atau mungkin di masalah emosionalnya, ya tadi saya sampaikan. Sekarang kalau kita misalkan mau ngajarin anak, kira-kira orang tua itu sempat ngajari anak itu jam berapa sih? Sekolah ini kan dimulai pagi ya Ibu ya? Dimulai pagi. Betul. Sedangkan biasanya pagi itu orang tua kan kerja. Betul. Dan tidak sedikit dua orang tua pun juga kerja. Betul. Nah, bagaimana ini mengatur waktunya? Bagaimana mempersiapkan anak untuk menjalani ini? Ataukah ketika kita sudah selesai kerja, energi kita masih cukup enggak untuk tetap dampingi anak dengan kondisi hati yang masih tenang? Jangan-jangan ketika sudah capek pun kita ngajari anak emosi sudah naik duluan. Akhirnya apa? Kata-kata yang enggak pas ini yang keluar. Gitu aja enggak bisa. Mama dulu gini, mulai membandingkan, mulai nge-label. Lalu mulai apa lagi? Ngeritik. Masa gini aja enggak bisa? Terus kamu bisanya apa? Terus dikritikin sana sini. Kayak gitu. Anak bukannya malah semangat, justru malah ngedrop. Dia punya konsep diri yang jadi, oh iya aku memang enggak bisa. Aku tidak sepintar dia. Kayak gitu. Aku tidak sepintar ini. Jadi dia mulai meragukan dirinya sendiri. Lah ketika anak mulai meragukan dirinya sendiri, simpel deh. Kita yang dewasa pun, kadang kalau kita sudah ngerasa enggak bisa, disuruh nyoba mau enggak? Enggak lah, yang lain aja. Itu yang kembali ke sana. Jadi bagaimana kita menumbuhkan sikap semangat ke anak ini, itu lebih karena bagaimana kita deliverynya ke mereka. Bagaimana itu teknik untuk mengajari mereka gimana. Untuk itu kita harus paham. Dan yang kedua, kita harus tahu kondisi emosional anak ini bagaimana. Kita harus perlu sadari itu. Dan pertama disadari, yang kedua harus diakui bahwa memang anakku kapasitasnya sekian. Bahwa anakku memang belajarnya seperti ini. Model yang suka didongengi, model yang suka didampingi itu diajari satu persatu kayak gitu. Ada, dan juga harus perlu tadi sudah disadari, diakui, lalu diterima. And then secara sadar mengatasi masalahnya ini. Terus saya harus bagaimana? Kalau kita sudah tahu kondisi anak kita perlu pahami itu dulu. Bagaimana saya bisa menyemangati Anda kalau saya tidak bisa memahami kondisi Anda? Jangan-jangan kalau aku jadi kamu tak semangati dengan cara ayo dimotivasi terus kayak gitu. Tapi ternyata sebetulnya anak ini bukan butuh dimotivasi. Dia ternyata cuma butuh ditemani. Dicoba, setelah dia nyoba, ini betul enggak? Oke, sudah betul. Good job. Pintar. Lanjutkan. Kan enak. Coba lagi. Oh ini salah. Ini masih salah, perhitunganmu masih salah, pekerjaanmu masih salah. Coba kamu lihat. Soalnya mintanya apa ini? Kamu baca lagi. Kira-kira kalau pertanyaan seperti ini maksudnya mau apa toh? Nah ini kan kita hadir dengan cara berpikirnya mereka kayak gitu. Coba kamu lihat jawabannya biasanya kalau di materi bisa LKS ya Ibu ya? Iya. Di LKS atau di rangkuman ya? Coba kamu baca di rangkumannya itu kan ada. Temukan jawabannya di sana. Dicoba dulu, enggak bisa. Coba dulu. Nah, Papa temani deh.
seperti itu. Jadi, oh iya ternyata aku setelah baca bisa ya, ngerti ya jawabannya ada di sini ya. That's good. Jadi masing-masing anak pendekatannya agak beda, kayak gitu. Ada yang beberapa anak itu yang memang dengan dia baca gitu ya, dibaca sendiri itu yang anak-anak suka baca gitu ya, dibaca sendiri itu ya enak sudah, dia paham, oh maksudnya ini tinggal dijawab, seperti itu. Jadi ini kalau misalkan mau menyemangati bagaimana, bergantung kondisi anaknya, pahami dulu, sadari kondisi anak kita ini kayak gimana, seperti itu. Treatment masing-masing anak berarti berbeda. Beda. Intinya kenali anaknya ini bagaimana. Jangan mengajarkan anak sesuai dengan cara kita. Caranya anak-anak kayak gitu. Kan ini kalau di rumah itu kan bisa dibilang kan agak privat ya. Iya. Lain cerita kalau misalkan kita di sekolah kayak gitu. Guru pun saya rasa pun juga treatment ke anak-anak pun juga, oh anakku yang satu ini modelnya kayak gini, yang satu seperti ini, cara delivery, cara ngomongnya pun juga pasti beda, kayak penempatannya pasti juga beda, kayak gitu. Jadi Baik, Pak. intinya orang tua itu harus menjadi anak, ya Pak Rofi. Berpikir Nggak ala bisa- anak. iya, Ha, seperti memahami, anak, masuk memahami, ke anak ya. gitu ya. Terus juga jangan membanding-bandingkan dengan teman, juga mengetahui karakternya, Betul. karakter belajar anak. Bisanya tuh Betul. belajar yang modelnya itu seperti apa gitu ya Pak Rofi. Yes. Dan yang Iya. tadi saya sangat suka itu menyadari kapasitas anak ya. Betul. Jadi kita memang harus berbesar hati. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kapasitasnya anak ini itu, taruhlah biasanya kalau kita ngomong masalah kapasitas potensi belajar anak itu kan kita bisa ngomong dari IQ gitu ya. Ya. Oh IQ-nya ternyata 90. IQ-nya 90 ini berarti kalau misalkan belajar ya agak berat. Untuk memahami sesuatu dia perlu repetisi lebih lanjut. Lebih banyak, perlu repetisi berulang lebih banyak gitu loh. Ya. Tapi kalau anak ini ternyata IQ-nya 120 misal gitu. Biasanya anak kayak gini itu nangkepnya cepat, terus ngeyelnya pun juga kritis anaknya soalnya. Paketnya gitu ya Pak. Iya. Jadi harus punya ekstra sabar dengan masing-masing anak kayak gitu. Memang potensinya tinggi, kenapa kok enggak gini? Kenapa kok gitu? Itu akan muncul di pikirannya mereka gitu loh. Dan itu otomatis. Lah ketika seperti itu terus kita tidak melayani mereka atau kita tidak mau berbesar hati kalau misalkan kita enggak ngerti, apa yang terjadi? Kalau misalkan ditanya, "Mah, kenapa sih Mah matahari itu terbit di sebelah timur?" Yaitu kehendak Tuhan. Kenapa sih orang itu kok melahirkan? Yaitu kehendak Tuhan. Jawabannya selalu seperti itu. Kira-kira anak mau enggak tanya lagi sama kita? Males ya deh, sudah tahu jawabannya sebelum bertanya. Endingnya pasti jawabannya adalah kehendak Tuhan. Tapi ilmiahnya apa tidak dipuaskan kayak gitu loh. Lah anak-anak seperti kayak gini ketika bertanya seperti itu kita enggak ngerti jawab. Iya ya apa ya jawabannya? Mama kok enggak ngerti ya? Hebat ya kamu bisa mikir kayak gitu ya. Coba deh kita cari tahu jawabannya di mana. Kita ajarin dia pakai Google. Disinilah sebetulnya gadget itu jadi teman. Nyari informasi juga jadi teman. Lalu ketika dosis terbiasa seperti itu, kita ajari juga lebih lanjut dengan apa? Membedakan apakah berita yang kamu baca ini, informasi yang kamu baca ini benar atau tidak. Kayak gitu. Ini terakhir nih, baru ini, gara-gara lihat lagi hobi ngeliat ikan, baru-baru ini kan ikan cupang lagi tenar ya. Ya. Dia lihat di YouTube ada ini ikan duyung. Pah, ikan duyung itu ternyata ada loh Pak. Nah itu kan diajarkan mana ikan duyungnya mana, lihat Papa lihat. Coba kamu lihat ini loh. Dari film ini seperti yang ikan duyung seperti ini itu tidak pernah ada. Ini adalah makhluk mitologi, makhluk mitos. Apa itu ya kita carilah kayak gitu. Oh gitu ya. Baru ini mulai bisa membedakan. Nah dari sini kalau misalkan kita nangkep cara berpikirnya anak, ala berpikirnya dia ini kenapa sih kok berpikir seperti ini? Ya kita bisa masuk ke dunia dia. Kalau kita langsung peggak gini. Apa makanya tanda usah nonton di YouTube aja sesat pikiranmu nanti. Nah itu terus bagaimana? Kira-kira anak responnya. Dia lagi excited tuh menunjukkan, terus kita
cut demikian, kita cut gitu aja kayak gitu. Apa yang terjadi? Semalas lah ngomong, percuma ngomong sama mama atau ngomong sama papa kayak gitu. Jadi perlu dipahami itu terkait dengan apa ini kondisi anak, supaya kita bisa tepat nih memberikan semangatnya ke anak kayak gitu. Bagaimana Bu Vivi sebagai Terima orang kasih. tua, Iya, perwakilan orang menginspirasi. tua? Iya. Iya, baik. Jadi Bapak Ibu orang tua, seperti apa yang sudah disampaikan Pak Robi, bahwa kita harus pikiran kita harus seperti anak, juga mengetahui karakter belajar anak, juga kita tidak boleh menjas, tidak boleh memberi label, tidak bisa membanding-bandingkan karena setiap anak itu punya Potensinya. potensi masing-masing. Betul. Begitu ya Pak Robi ya. Ya, mari Bapak Ibu orang tua kita belajar bersama, kami para guru, orang tua di rumah belajar bersama untuk semakin menumbuhkan semangat belajar anak, supaya kami para guru juga sabar Pak. Kadang-kadang juga kadang juga tidak sabar ya Pak ya, sama dengan orang tua. Baik Pak Robi, nah berikutnya dari kami Pak Robi dari sekolah. Nah, bagaimana menurut Bapak jika anak itu tidurnya malam sementara nah orang tua mengikuti kemauan anak, akhirnya sulit bangun pagi. Nah, saat belajar PTM ataupun di ruang Zoom itu pukul 7, anak masih tidur. Nah, orang tua nggak tega mau membangunkan, ya enggak Bu Vivi. Nah, nggak tega membangunkan, akhirnya bangunnya siang. Terus gurunya mencari, oh masih tidur Bu. Terus setelah bangun, Bu nanti PH-nya siang saja ya, Zoom-nya siang gimana Bu? Nah, menurut Pak Robi bagaimana Pak? Gini, kami terus terang tidak bisa kan Pak ya mengikuti kemauan orang tua. Baik. Terima kasih. Yang perlu disadari lagi bahwa proses belajar di rumah ini kan bukan homeschooling, yang mana jadwalnya fleksibel. Satu, itu perlu disadari orang tua ya. Yang kedua, anak ini masih terikat dengan yang namanya sekolah. Sekolah yang mana karena kondisi COVID ini, maka anak belajar di rumah. Iya. Karena kondisi ini tetap aturan sekolah kan ada. Kembali kan seperti itu. Jadi orang tua, ya buat saya sah-sah saja orang tua minta nego. Ya kan? Sah-sah saja orang tua itu nego, minta kelonggaran atau bagaimana. Sah-sah saja. Tapi tetap kembali lagi, namanya sekolah punya aturan, punya regulasinya sendiri. Yang mana karena kita memilih sekolah di sini, ya seyogyanya kita mengikuti aturan di sini kan gitu. Nah, kembali lagi kalau misalkan terkait dengan anak tidur malam. Nah, anak tidur malam ini sebetulnya pertanyaan gini, kita refleksikan ke kita deh. Kenapa sih kok anak itu tidur malam? Umumnya kalau misalkan anak itu tidur dikondisikan anak itu tidur jam 8 atau jam 9. Artinya apa? Jam 7 itu juga sudah harus terkondisikan suasana rumah sudah mulai turun. Jangan sampai anak diminta jam 8, jam 9 tidur, tapi kondisi rumah itu masih hingar-bingar. Masih banyak aktivitas gitu loh. Jadi mau tidak mau anak pun pasti kebawa suasananya. Kalau misalkan anak dikondisikan mau jam 8 atau jam 9 tidur, ya jam 7 itu jam setengah 8 sudah semua anggota keluarga di rumah sudah mulai mengkondisikan, sudah mulai sikat gigi, sudah mulai ganti baju, sudah persiapan untuk masuk kamar tidur, lampu mulai dimatikan. Itu terkondisikan seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan tidak seperti itu? Ya anak kebablas, kadang kebawa tidur jam 11, jam 12. Kadang orang tuanya pun jam 11 masih kerja. Kita nggak bisa pungkirin itu. Kayak gitu. Terus habis itu anak akhirnya ikut kebawa suasana tidurnya larut. Nah, kembali lagi ngomong masalah nggak tega mau banguni misalkan gitu. Nah, ini mungkin saya sedikit share ya. Ada beberapa tipe orang tua, barangkali ini juga sudah tidak asing disampaikan ya. Ada tipe, kalau saya membuat itu, ada tipe orang tua itu ada 6. Ada yang tipe overprotective,
nggak boleh ini, nggak boleh itu, kayak gitu. Ada juga orang tipe over permisif, ya suka-sukamu, yang penting tanggung jawab atas nama itu. Tapi gimana anak bisa tanggung jawab kalau tidak tahu aturannya, kayak gitu kan. Atau over demanding, sudah dapat 90, jelek itu nilaimu, harus 100. Nilai 100 itu adalah nilai standar, bukan 85 nilai KKM Bu ya. Tapi harus nilai 100, kayak gitu. Dipaksakan harus 100. Kamu harus perfect tuh. Artinya dituntut sedemikian rupa, pokok nilai harus bagus. Dalam aspek yang lainnya pun juga anak ini dituntut harus sempurna, kayak gitu. Dan ini juga jadi masalah tersendiri nanti gedenya ya. Ada tipe orang tua juga yang rejection, menolak, tidak siap punya anak, terus kejadian. Nah itu yang ada seperti itu. Ada juga anak yang tidak diharapkan, itu ada anak itu tertolak terlebih dahulu, kayak gitu. Ada tipe yang dry clean ini kayak gimana? Terima jadi. Itu yang agak model gini. Dah Bu, sekolah di sini bayarnya berapa? Anak saya setelah lulus dari sini bisa apa? Jadi orang tua lepas tangan. Gurunya siapa tuh ini? Pak, ini sudah tak sekolah di sini, dia sudah tanggung jawab guru tahu harus bisa ini Pak. Kayak gitu. Ini tipe-tipe orang tua yang dry clean, tidak mau terlibat dalam proses pembelajaran anak. Nah, sedangkan ini kalau tipe-tipe dry clean kena PPA pertemuan yang offline kayak gini, wah itu emosinya bisa lebih. Biasanya tipe-tipe orang tua yang protes kayak gitu. Protes ini, protes itu. Kayak gitu. Yang dry clean ini yang agak perlu apa ya? Perlu berbesar hati untuk melihat kondisi anak ini, apa yang kamu lakukan ini tidak baik loh buat anak nantinya. Kayak gitu. Tipe dry clean. Jadi terima jadi. Isanya cuma nuntut. Kayak gitu. Wes aku bayar kok. Kayak gitu. Ya kan tidak. Proses pendidikan, proses tumbuh kembang anak tidak hanya sekedar saya bayar berapa, ini kan gitu. Intinya sekolah tidak bisa diukur dengan uang ya Pak? Tidak bisa. Proses pendidikan ini kan kontinu. Ini kan proses pendidikan ini, sekolah ini kan memberikan pendidikan, memberikan informasi yang terstruktur. Dan juga bagaimana kembali lagi guru ngajarkan juga di sekolah ini kan punya value. Kenapa sih kok saya sekolahkan di Sekolah Santa Maria? Oh, karena saya memang value saya orang Katolik. Saya orang Katolik, anak saya harus dididik secara Katolik. Intinya kan gitu. Kenapa saya masukkan di sini? Value-nya yang saya kejar. Value Katoliknya ini yang saya kejar, Vincentian. Kayak gitu. Yel-yelnya kita aja tadi gimana? Be smart with Vincentian. Nah, artinya kan ya kita mau, oh saya cocok nih dengan yang apa? Value yang seperti ini. Sisanya kurikulum ini kan sudah dibuat, ikuti regulasi dinas pendidikan kan sudah buat kurikulum yang standar yang harus diikuti kan gitu ya Bu ya. Iya. Nah kembali lagi bagaimana cara mendeliverikan kurikulum yang sudah ada ini ke anak-anak dengan value-value Katolik Vincentian ini tadi, kayak gitu. Jadi kembali lagi kita tipe orang tua yang mana nih terkait dengan apa kondisi anak ini. Kalau misalkan kita mau orang tua yang oke, yang ideal, ya kita tahu kapan harus protect, kita harus tahu kapan harus permisif, kapan kita harus demand ke anak, kita harus nuntut. Ini harus oke. Artinya apa? Anak juga harus tahu rule-nya. Kalau memang sudah ditetapkan, disepakati jam 9 sudah waktunya tidur, no gadget, no TV, sudah tidur. Orang tua pun juga harus ngikutin dong, kasih contoh. Jangan sampai anaknya tidak boleh, orang tuanya masih asik nonton drama Korea mungkin, lanjutin kemarin masih seru, misalkan kayak gitu. Ini tidak fair buat anak juga, tidak ada percontohan juga, kayak gitu. Jadi kalau misalnya off ya sudah off, kayak gitu. Jadi aturannya ini yang harus clear dulu terkait dengan anak tidur jam berapa. Mulai jam berapa dia harus bangun, dia harus ngikuti sekolah, dia harus tahu jadwalmu besok itu jam 7 sudah harus sekolah, kayak gitu. Artinya kamu malam ini jam 9 juga sudah harus tidur. Apalagi kita sudah tahu kebiasaan anak ya. Kalau tidurnya kemalaman,
Terus habis itu bangunnya pasti molor, kesiangan kayak gitu. Nah, ini kita perlu sadari kondisi ini. Kalau memang jam 7 dia harus sudah ready, artinya 6:30 kan dia sudah siap. Ya berarti dia harus tidur lebih awal. Kayak gitu. Dan ini butuh ketegasan. Itu tadi. Protektifnya harus tahu kapan proteknya, harus tahu kapan permisifnya, harus tahu kapan demand ke anak harus kapan kayak gitu. Baik Pak Robi, Bu Vivi, intinya harus menjadi orang tua yang ideal. Ya. Semoga orang tua SDK Santa Maria bisa lebih baik dan menjadi orang tua yang ideal, dan menuntut anak pun juga harus menjadi teladan lebih dulu. Betul. Ya Pak, ya, intinya menjadi teladan yang baik bagi putra putrinya. Baik Pak Robi, bagaimana menurut Bapak untuk PTMT yang sekarang ini, atau mungkin yang pertama dulu, masih banyak orang tua yang khawatir untuk ikut PTM. Kira-kira apa yang menyebabkan kekhawatiran orang tua, Pak Robi? Nah, ini kalau menyebabkan kekhawatiran orang tua berarti saya sebagai orang tua ya. Juga belum PTM ya Pak. Mungkin ya? dari Bu Vivi nanti juga bisa nambahin nih. Iya. Apa kalau dari kekhawatiran orang tua bagaimana? Kalau saya sendiri sih gini Bu, karena ini COVID ya. Iya. Kalau saya khawatirnya itu bukan masalah khawatir terkait dengan pendidikannya, tapi justru lebih ke penularannya. Nah, di sini kan saya tenaga kesehatan, jadi acuan saya adalah rekomendasi dari dokter anak. Jadi kalau dari dokter anak sudah ngomong oke, ya saya akan ikutin. Nah itu kapan Kak? Dokter Kayak anak gitu. bilang kan oke. masih belum tahu. Saya sampai sekarang pun saya tanya rekan-rekan saya yang dari dokter anak, jangan dulu. Intinya kayak gitu. Jadi saya ngikutin apa yang menjadi rekomendasi dari rekan-rekan dokter anak. Memang kesannya agak bersimpangan dengan dari Kemendikbud. Cuman saya harus sambil kalau dari saya sendiri, saya harus ambil ambil posisi. Saya mau ngikuti dari Kemendikbud atau mau dari kedokteran anak. Nah, kalau saya ngambil dari level kedokteran anak karena saya terkait dengan pendidikannya ini, terkait dari proses belajar di rumah ini, buat saya pribadi sama istri saya bisa kok kita backup ini. Kayak gitu. Siap menjadi guru ya Pak Robi di rumah? Ya mau tidak mau harus siap. Menjadi paralelnya Pak Adit. Nah, saya juga sama Pak. Saya sementara ini saya tidak mengizinkan anak saya yang kecil untuk PTM. Saya masih belum izinkan karena pertimbangannya sama Pak. Kami sebetulnya sangat mengharapkan dari pemerintah kapan ada vaksin yang untuk anak-anak yang karena ya saya mengikuti perkembangannya. Saya dalam hal ini saya memilih untuk untuk safety-nya dahulu dibandingkan dengan akademisnya. Itu yang orang tua mungkin safety number one, betul. Kadang mau tidak mau anak itu kalau sudah keasikan main, masker itu bisa naik turun. Karena mereka bisa lupa kayak gitu loh. Karena sudah ketemu sama temennya, main sana sini, itu sudah heboh sendiri kan. Ini saja gitu. Di kelas sudah mulai banyak bicara dengan teman, tapi kan sekolah itu sudah ada meja pembatas ya Pak. Jadi mereka tuh tidak bisa kemana-mana ya sudah di situ dan mereka juga pakai masker. Tapi anak-anak SDK Santa Maria tertib Pak, pinter. Menurut terima kasih kepada orang tua juga memberi dukungan terhadap anak-anaknya yang PTM seperti itu. Jadi memang perlu diapresiasi ya bagi orang tua yang mengizinkan anaknya untuk ikut tatap muka kayak gitu. Berarti kalau buat saya berarti mereka siap sudah mempersiapkan anaknya dengan baik kayak gitu. Ya, terima kasih pada orang tua juga mendukung yang PTM itu Pak. Meskipun sebenarnya berat. Memang seperti ini ada dua golongan ya Pak. Satu golongan kesehatan, satu golongan ekonomi. Yang ekonomi ya juga pengen PTM, yang golongan kesehatan juga memikirkan kesehatan. Tapi tidak apa-apa karena memang tidak ada paksaan ya Pak. Ya semua masih menggunakan persetujuan orang tua. Jadi sekolah juga tidak bisa memaksa. Terima kasih juga, tetap mohon dukungan kepada orang tua yang putra-putrinya belum siap untuk PTM.
Seperti itu Pak Robi, Bu Vivi. Bu. Berikutnya Pak Robi, nah PTM yang sekarang ini beda dengan yang pertama dulu. Waduh, pertama dulu anak-anak itu seneng pagi itu sudah datang Pak. Masuk jam pukul 7, 6.30 tuh sudah standby di sekolah, diem. Saya tuh terharu muridnya Pak Adit itu. Pak Adit enggak ada di kelas tuh udah gini semua. Ditanya itu enggak mau jawab. Itu 6.30 sudah siap semua di dalam kelas. Tapi yang PTM yang sekarang ini mulai tanggal 20 September itu saya lihat kedisiplinan tuh mulai menurun. Baik yang PTM maupun yang ikut Zoom. Jadi misalnya PTM pukul 7, jam 7 kurang 5 atau jam 7 lebih itu mereka baru datang. Ini tadi saya melihat pukul 7 ya Bu, pukul 7 kurang 5 itu masih 2 anak loh Pak di dalam kelas. Loh, padahal 12 anak, yang 10 belum datang. Pukul 7 kurang berapa menit baru datang satu, jadi ngepres waktunya. Nah, kalau yang Zoom, nah itu ya memang tidak semua ya Pak ya. Tidak semua anak. Juga banyak anak juga yang masuk ruang Zoom itu pukul 7 mulai 8, pukul setengah 9 masuk ruang Zoom. Nah ini bagaimana Pak Robi, ini juga menjadi keluhan kami para guru. Bagaimana menurut Pak Robi apa yang harus kami lakukan? Baik. Jadi gini Bu, kembali lagi ya, ini kan ngomong masalah jam kehadiran. Ini kan sama halnya kayak case-nya mirip kayak jam tidur tadi itu loh. Mirip-mirip seperti itu. Nah, terkait dengan siswa yang PTM yang datang ke sini, pernah enggak Ibu ditanyakan, kalian itu sebelumnya dulu itu datang 6:30. Sekarang kok datanya mepet-mepet, ini ada kesulitan apa? Ini kan kita perlu berempati dengan mereka juga. Ada kenapa kok sampai molor sampai seperti itu? Itu yang pertama. Dan yang kedua, bisa dibilang waktu pertama-tama itu masuk akhirnya keluar rumah euforia kan kayak gitu. Terus ternyata di sini ketemunya pun juga banyak pembatasan. Kayak seakan-akan anak itu kan apalagi kayak disekat-sekat seperti itu untuk safety-nya mereka kan. Kayak di penjara kan jadinya. Kayak di kerangkeng kayak gitu loh. Artinya kan lama-lama kan juga ya jenuh juga kan jadi mereka. Akhirnya pun juga jadinya molor. Di stage ya ini kita perlu tanya sama mereka, kenapa toh? Yang kamu rasain dengan proses pembelajaran seperti ini bagaimana? Saya rasa ini perlu anak-anak itu juga perlu ditanyain, kayak gitu. Terus supaya kalian itu semakin bersemangat dengan kondisi yang seperti ini, mau tidak mau Bapak sama Ibu guru pun juga belajar kayak gini pun juga enggak seneng, karena interaksinya pun juga jadi terbatas seperti itu. Terus kalau menurut kalian supaya kalian bisa semangat lagi gimana? Ini kan kita perlu berempati dengan mereka juga. Kalau kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, mereka juga merasa dipahami, dimengerti, ini akan menumbuhkan semangatnya mereka lagi. Seperti itu. Jadi mereka merasa senasib istilahnya kayak gitu ya. Merasa oh guruku ngerti kok perasaanku bagaimana, oh guruku ngerti kondisiku bagaimana, seperti itu. Nah tapi kembali lagi, anak-anak jangan-jangan 6:30 sudah siap, tapi yang ngantar ke sekolah belum siap. Itu kan juga masalah yang lain, kayak gitu. Nah ini kan kita perlu tanya juga support dari orang tua bagaimana, kayak gitu. Kalau misalkan di poin yang berikutnya tadi, dia sudah siap, sebetulnya saya sudah siap Ibu 6:30. Cuman yang ngantarkan belum siap. Bisa ya jadi. Karena terkondisikan nggak siap, akhirnya ikut molor juga dia, kayak gitu loh, dipepet-pepet mau sekalian. Jadi kembali lagi, ini perlu dari peran orang tua ya. Kalau di sini saya ngomong perlu peran orang tua. Di sini saya ngomong gini pun juga ini akan juga ke saya juga gitu Ibu ya. Berarti saya pun juga perlu lebih disiplin ke anak-anak. Kalau misalkan memang jamnya sudah ditentukan jam segitu ya jam segitu. Kayak gitu. Jadi jangan sampai aturan yang sudah dibuat di rumah tidak disepakati, yang sudah disepakati itu dilanggar, intinya kayak gitu.
Jadi memang perlu perhatian konsistensi dari para guru juga memberi perhatian kepada murid-muridnya, peserta didik ya Bu Bibi. Dari kami nanti juga kami akan mengevaluasi Pak Robi. Juga mungkin kesiapan orang tua, di mana anak sudah siap, ya. Mungkin orang tua yang masih repot dan ya, sebagainya. Betul. Iya. Dan kuncinya juga gini, terkait terutama dengan anak-anak Ibu ya. Iya. Kita harus sadar banget, kita harus tahu banget kondisi emosionalnya bagaimana, perasaan mereka bagaimana. Karena apa? Every emotion need expression. Setiap emosi itu butuh ekspresinya. Kalau dia tidak terekspresikan, itu kalau misalkan tidak terekspresikan, itu akan flight-nya ke dalam. Anaknya jadi belajarnya jadi ogah-ogahan, semangatnya ngedown, atau dia kan jadi terpaksa, atau justru malah jadinya anak itu jadi sakit, yang mules lah, yang pusing lah. Ada efek ada ini Pak muridnya Pak Adi. Jadi setiap sampai di rumah mesti di sekolah muntah ya. Nah, psikosomatis. Iya. Ya apa itu mungkin kayak karena gitu. Terpaksa atau gimana? Iya, kita perlu tanya perasaanmu gimana datang ke sekolah sini. Apalagi kalau misalkan kejadiannya itu spesifik ya. Kejadiannya spesifik. Tiap datang ke sekolah dia muntah. Nah, ada apa di situ? Bagaimana persepsinya dia terhadap sekolah? Berarti kan ada perasaan tidak aman yang dirasakan oleh anak ketika dia melihat sekolah. Nah, ketika perasaan tidak aman ini direspon sama dirinya sendiri atau pikiran bawah sadarnya merespon ini sesuatu yang tidak aman, so dia harus membuat yang namanya pertahanan diri. Caranya gimana? Ya muntah. Itu. Jadi itu bisa jadi psikosomatis. Ini kasus yang dewasa ini juga cukup banyak. Pasien saya di Malang itu juga sekarang yang GERD ya. Banyak itu. Anak-anak juga. Tidak hanya anak, remaja. Dikit-dikit muntah kayak gitu. Jadi kembali lagi kalau ditarik mundur terus permasalahan di mana? Kembali lagi urusan traumatiknya itu anak ya, perlu sadari ya. Area-area rawan anak untuk terjadi kondisi traumatik itu antara umur 3 tahun sampai 12 tahun. Itu area-area anak rawan atau berisiko terjadinya trauma. Kayak gitu. Karena di usia itu pikiran kritisnya belum terlalu kuat. Kayak gitu. Jadi ini perlu hati-hati. Traumanya dari pihak sekolah atau dari rumah Pak? Dari lingkungan di luarnya dia. Bisa jadi dari luar dari sekolah itu. Kalau sekolah itu bisa jadi dari guru atau teman. Atau orang yang di sekitar sekolah. Kayak gitu. Atau justru dari rumah. Kayak gitu. Intinya gini, supaya tidak terjadi, kan mikirnya jadikan gini, supaya tidak terjadi trauma bagaimana? Kan gitu. Prinsipnya adalah ketika anak itu menceritakan sesuatu kepada kita, terutama ke orang tua, didengarkan terlebih dahulu, dan kita juga harus siap dengan yang namanya poker face ya. Muka flat gitu aja loh. Kalau misalkan anak cerita sesuatu yang buat kita heboh, terus kita ikutan heboh, itu akan direspon bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya. Dan saya harus menghindari itu. Dikit-dikit berkaitan dengan hal ini, misalkan berkaitan dengan sekolah misalnya gitu, berarti aku harus awas gitu loh. Jadi anak itu jadi bisa ke tempat yang ramai, jadinya aku takut. Ya. Mungkin juga karena reaksi orang tua ya. Kadang trauma itu yang disebabkan itu atau kadang traumanya itu lebih banyak disebabkan oleh bagaimana orang tua memberikan reaksi terhadap kejadian itu. Sebetulnya anaknya sih normal-normal aja, biasa-biasa aja kayak gitu. Tapi berhubung anaknya ini respon orang tuanya heboh, ya jadinya bisa heboh juga. Sulit juga ya memahami anak ya Pak ya. Intinya kita harus tanya. Iya. Kayak gitu. Baik Pak Robi, terima kasih. Sama-sama Ibu. Semoga kita, para orang tua, juga para guru, juga semakin memahami karakter-karakter anak juga masuk
sungguh-sungguh dalam masuk ke Ya. dalam diri anak itu memang tidak mudah, Betul. perlu belajar. Tapi kami yakin bahwa para guru maupun orang tua juga siap menjadi guru yang baik, orang tua yang baik. Gitu Pak Robi. Yes. Berikutnya mungkin permasalahan dari orang tua, Bu Vivi, silakan. Ya, ini juga titipan dari orang tua yang lain, Pak. Jadi pertanyaannya sama dengan pertanyaan saya. Bagaimana kami orang tua mengendalikan anak-anak dalam menggunakan gadget? Nah, sekolah ini kan gadget ini jadi sarana untuk penyampaian materi. Ya. Tapi di sisi lain, ini juga bisa jadi sarana anak-anak untuk melenceng dari materi yang harusnya dia pelajarin. Benar. Oke. Jadi gini ya, terkait penggunaan gadget tidak dipungkiri ini kita butuhkan semua saat ini. Ya. Benar ya? Betul. Tadi sempat saya singgung mengenai gadget ini bisa jadi rekan kita nantinya. Bahkan anak-anak sekarang pun juga kalau nyari jawaban pun langsung klik. Betul. Cari jawabannya, nggak lihat rangkuman lagi, Ya, lihat betul. aja di Google. Iya, betul. Dan kita merespon itu bagaimana? Ya sah-sah saja kan? Kayak gitu. Menurut saya anak kalau misalkan dia cari jawaban dengan dia lihat di Google, ya sah-sah saja. Karena mau tidak mau memang mengarahnya ke sana. Selama ini penggunaannya oke ya. Tapi permasalahan jadi masalah kalau dia menggunakan gadget ini menjadi sesuatu yang tidak pas. Kayak gitu. Atau justru gara-gara gadget ini kamu bergantung sama pencarian dari Google ini, terus habis itu kamu jadi malas baca. Sedangkan target pembelajaranmu ini kan kamu harus baca dan kamu harus paham. Kayak gitu. Ini lain cerita, karena dalam proses belajar itu terkait dengan bacaan, itu ada kalanya kita harus tahu bahwa dengan membaca, kamu bisa memahami soal, dan kamu dengan membaca, kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Bukan hanya sekedar informasi yang dicari, kayak gitu. Kayak misalkan di mana pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia, itu di bacaan itu kan ada. Ya. Tapi ini kan bentuk informasi. Jadi kalau misalkan targetnya adalah anak itu bisa memahami, bisa menjawab pertanyaan ini dengan dia membaca, ya tidak ada masalah. Kalau misalkan dia harus baca nih, ditutup baca. Tetapi kalau cuma sekedar itu semacam kayak butuh informasi ini di mana ya? Ya di googling aja. Anak juga harus paham dua kondisi ini. Kita ajarkan ke mereka. Kayak gitu. Kamu boleh nyari di Google, tapi di pembelajaran ini kamu harus membaca. Bacaan ini penting buat kamu. Kenapa kok kamu perlu membaca ini? Anak kan kadang gampangnya gini lah Pak, sudah lah Pak. Enggak, kamu harus baca ini dulu. Baca ini kamu penting. Kayak gitu. Nah, terkait dengan penggunaan gadget ini, kalau misalkan ini digunakan untuk hal yang lainnya, game loh Pak. Ini main game. Jangankan kami gitu. kami pikir anak-anak belajar ya, mereka pegang HP, tapi ternyata tidak. Di jam yang harusnya mereka gunakan untuk belajar, mereka main gadget dengan main game. Itu yang sangat buat kami masalah. Bagaimana cara kami mengendalikan itu? Baik, bahkan justru ada yang heboh lagi Zoom, layar sebelahnya YouTube. Wajahnya kelihatan di kamera, kelihatannya memperhatikan, tapi lihatnya di YouTube. Banyak itu kondisi kayak gitu. Tetap ya, kembali lagi kita sebagai orang tua menjalankan pengawasannya bagaimana. Dan itu perlu dikondisikan sejak dari awal sebetulnya. Kayak gitu. Orang tua memberikan istilahnya apa ya? Risiko enggak? Kompensasi enggak? Kalau misalkan kamu ketika proses belajarmu ini terus kamu melakukan sambil main gadget, ada kompensasinya enggak? Satu, ada kalanya juga ada waktu dia seperti itu, otomatis kan pembelajarannya nggak ngerti, ya kan? Nggak ngerti. Dia kalau harus remedi bagaimana? Karena saya pun juga kalau misalkan saya melihat anak saya melakukan sesuatu waktu proses belajar gitu ya, terus harusnya ada ulangan, misalnya PH ya kalau di sini, ada PH, terus dia nggak belajar,
terus terlewat, dia terlena dengan mainannya dia, ya sudah tak biarin. Terus dia ngomong remedi, ya sudah remedi, belajar lagi. No labeling, no apa. Tapi dia nangis. Lah kenapa nangis? Ya aku harus belajar lagi. Aku harus mengulang lagi. Nilaiku sekian. Ya sudah, terus gimana? Kan kemarin sudah diberitahu kan kalau ada PH. Terus kamu masih asik main kayak gitu? Ya sudah, akhirnya dia ngelakuin PH-nya. Dapat berapa? Sekian. Ya sudah, that's good. Next round, kamu mau kayak gitu lagi? Enggak. Jadi anak ini perlu yang namanya merasakan nyerinya ini. Kayak gitu. Nah, sekarang selama ini ketika anak-anak itu main gadget, respon orang tua bagaimana? Itu yang perlu tanyakan kan. Kan masing-masing orang tua kan bisa macam-macam. Ada yang tadi, ya wis lah, sakno stres paling dia ya, kebanyakan belajar ya, beno main game lah. Itu yang pertama. Atau justru orang tua malah los, enggak tahu tipe-tipe orang tua yang permisif, sak karepmu lah. Terserahlah. Itu seperti itu. Nah, terkait kalau misalkan orang itu prinsipnya gini. Gadget, komputer, apapun yang ada di luar kita itu bersifat netral. Gadget ini pun juga semuanya itu bersifat netral. Lalu bagaimana saya menggunakan ini adalah menjadi sesuatu yang jadi tidak netral. Ketika anak tidak bisa membedakan kapan ini saya harus fokus ke pelajaran saya dan tidak fokus ke gadget saya, ke game saya, artinya orang tua pernah enggak tanya ke anak, kenapa sih kok kamu itu waktu pembelajaran gini, terus kamu sambil main game seperti itu, kok tidak fokus di sini, kenapa? Bosen Mi, pelajaran aku sudah bisa Mi, itu pelajaran cuma ngulang tok, coba di tes aku bisa kok Mi itu Mi. Oke, kalau misalkan dia itu kan, oh ternyata dia sudah bisa nih. Terus kita sebagai orang tua jangan kalah dong, kita ambil value yang lain. Tapi kan ini masih proses belajar, bukan waktunya kamu main game. Bukankah kamu dengan seperti itu kamu tidak menghargai orang lain jadinya? Kita datang dari sisi value-nya seperti itu. Artinya kalau kamu main game seperti ini, memang mami tahu kamu pintar, kamu sudah menguasai materi itu, mami tahu. Cuman kamu pikir deh, kalau kamu jelasin di situ terus kamu tidak dihiraukan, dan kamu yang kamu jelasin itu main game, bagaimana perasaanmu? Ini yang perlu kita ajarkan juga ke anak. Jadi tidak semata-mata cuma sekedar sudah bisa loh, ngapain sih ini? Yang penting nilai 100 lah Mi. Seperti kamu bisa lah Mi. Anak itu jadinya transaksional terus nantinya. Hatinya, perasaannya ini juga harus dibuild, harus dibangun. Bagaimana? Jadi harus berempati dengan orang lain. Yo, Ni, Me, C, kamu saat ini proses belajar. Jadi fokus di sini dulu. Mama sama papa kan sudah berikan waktu khusus untuk kamu, kapan kamu boleh main. Kalau misalkan ini kan sudah kita sepakati. Dan ketika kamu tidak mensepakati ini, ya artinya papa minta maaf. Papa harus ambil gadgetmu, kamu tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah papa percayakan ke dirimu. Nah ini harus di sini harus kita tegas. Jangan sampai nanti mamanya sudah ngambil, aduh ma, sakno ma, biasanya konsistensi. Nah, itu kadang kan gitu. Konsisten orang tua, betul. Kadang orang tua yang tidak konsisten, atas nama cinta biasanya ya, atau kasihan kayak gitu. Lihatnya anaknya murung, terus habis itu kelihatan tidak happy, itu tuh ya sudah dikasihkan. Nah, tapi tetap perlu ingat ketika kita ambil gadgetnya, ada aktivitas pengganti enggak? Aktivitas penggantinya ini tetap harus ada. Kita harus pikirkan itu, kayak gitu. Jadi dia harus punya pandangan yang benar terhadap gadget ini. Kalau misalkan loss, kadang-kadang sudah yang loss ini itu biasanya sudah ya treatmentnya mau negesi anak itu juga biasanya juga jadi tanda tanya. Nggak kayak nggak punya power gitu loh.
Intinya kan kalau misalkan di rumah itu orang tua tidak ada rule, maka anak yang akan buat rule di rumah itu. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya anak kalau sudah suka break the rule, nah ini indikasi ke depannya sudah tidak enak. Kayak gitu. Itu yang harus diawasi kayak gitu. Jadi membuat aturan tuh harus konsisten. Betul, seperti itu, konsisten terhadap aturannya. Dan kalau misalkan kita sudah konsisten dengan aturan itu, dan itu terrepetisi dengan baik, dan anak tahu, kenapa sih kok saya harus ikuti aturan ini? Kenapa sih kok saya harus ikuti apa yang sudah disepakati ini? Itu juga anak harus paham. Reason dibalik apa yang diterapkan itu. Maka untuk membuat aturannya ini kita perlu bicarakan dengan anak-anak. Kalau misalkan ada punishment-nya harus ada reward-nya dong. Apa nih reward-nya nih? Itu juga mereka harus kejar. Dan jangan lupa, kadang anak yang suka lari ke dalam dunia game itu biasanya mereka jauh dengan orang tuanya. Umumnya kayak gitu. Ya, jadi dia asik dengan game. Jauh dengan orang tua itu ngomong bukan masalah jauh itu dalam literally jauh kayak gitu enggak, tapi relasinya itu enggak baik. Kadang orang tua sudah mencoba untuk mendekat tapi enggak bisa. Sudah terlambat, istilahnya kayak gitu loh. Tapi bukan berarti enggak bisa diperbaiki. Kayak gitu. Apalagi kalau ini kita level bicara masih anak-anak level SD, ini masih sangat bisa dibilang lebih mudah untuk dibelokkan daripada nanti kalau sudah mulai masuk SMP, SMA. Kayak gitu. Kan dia SMP itu sudah mulai 12 tahun ke atas ya. Nah, di 12 tahun ke atas itu pikiran kritisnya itu semakin tebal. Ketika pikiran semakin tebal ini, kita kita mau ngolah dia itu, ngubah dia itu agak susah. Itu kan anak-anak mulai rebel, mulai berontak itu kan di usia-usia segitu. SMP kelas 2 biasanya ya Pak ya. SMP, banyak kasus memang di usia segitu, trouble itu bermunculan itu banyak. Terbawa dari kecilnya ya Pak ya, yang belum bisa dibenahi. Betul. Ada lagi Bu ya. Ini pertanyaan ini ada kaitannya secara dekat dengan pertanyaan saya sebelumnya Pak. Kalau yang tadi kan bagaimana caranya kita mengendalikan. Nah, sekarang ini bagaimana caranya kita itu membuat anak-anak itu nyaman tanpa HP. Sekarang HP adalah jadi sinar matahari mereka karena bangun tidur pagi, sekolah menggunakan HP, mengerjakan tugas menggunakan HP. Dan orang tua kan ingin menegakkan kedisiplinan dengan jam segini kamu harus letakkan HP. Nah, ini bagaimana cara membuat anak-anak ini tidak tergantung dengan HP. Jadi mereka punya aktivitas lain. Ya, selama ini kan anak-anak harusnya ada sosialisasi, ada aktivitas baik. Tapi kan ini dengan segala keterbatasan pandemi ini kesulitan kami orang tua. Jadi cuek gitu loh Pak, kadang-kadang anak-anak itu terhadap kan orang tua. Generasi Z kayak gitu ya. generasi micin. Oke, jadi gini. Supaya tidak bergantung sama HP, memang tetap kita harus orang tua perlu memikirkan aktivitas apa yang bisa digantikan. Itu satu. Yang kedua, yang paling utama adalah gini. Segala perilaku yang bermasalah dari anak itu sebetulnya berawal dari adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa itu? Ya kebutuhan akan rasa aman sebetulnya. Bukan kasih sayang ya. Sebetulnya rasa aman. Aman untuk aku mengekspresikan diri, aman aku untuk melakukan sesuatu yang aku suka, kayak gitu. Aman untuk aku berbuat yang aku mau. Aman untuk aku mengeluarkan ide pendapatku. Ini kan juga anak perlu merasa secure di sana. Nah, supaya tidak bergantung sama HP, bagaimana? Kita harus tahu nih, kenapa sih kok kamu suka banget sama main handphone? Coba di compare sedikit gini. Taruhlah kita panggil nama inisial Budi gitu ya. Bud, kenapa toh kamu itu kok sama handphonemu ini kok lengket banget gitu. Seakan-akan kayak mama itu enggak punya waktu deh sama kamu. Oh iya Ma,
Di sini aku sama teman-temanku tuh sering istilahnya mabar, betul ya, main bareng. Istilahnya mabar, main online. Kalau dibilang enggak bersosialisasi, enggak tuh mah aku bersosialisasi kok. Sosialisasinya bukan hal yang seperti yang kita pikirkan, ketemu sama orang ngobrol kayak gitu, enggak. Tapi mereka ketemunya di dunia maya, kayak gitu. Dan justru malah lebih luas lagi. Chatting-chattingnya mereka itu kan juga kita perlu tahu. Mereka ngobrolnya bagaimana, main barengnya itu dengan siapa. Ini kan kita harus perlu tahu, kayak gitu. Jadi, dan ketika kita mendapatkan informasi dari anak, ini ngomong kayak gini gimana? Misalkan ngomong hal yang tidak senonoh gitu ya, kita jangan kembali lagi, jangan heboh dulu. Itu informasi tidak benar kalau kayak gitu. Itu menyesatkan. Itu membuat informasi seperti ini adalah informasi yang tidak baik. Kayak gitu. Yang sebetulnya kalau misalkan ini kamu mengikuti informasi yang seperti ini, resikonya ini. Kita perlu beritahu mereka seperti itu. Nah, terus kalau anak sudah nyaman dengan kita, artinya kita mau ngomong sama anak ini, kita compare dia dengan handphone gini, dia mau enggak meletakkan handphone ini kalau misalkan dia dekat sama kita. Simpelnya kayak gitu. Kenapa sih kok lengket terus sama ini? Artinya kan si handphone ini yang selalu mengecas baterai kasihnya dia terus kan. Orang tuanya mana kapan ngisi baterai kasihnya dia? Enggak pernah. Sedangkan yang handphone ini selalu ngecas dia terus, membuat dia happy terus. Salah satu ngisinya adalah bagaimana? Ada waktu berkualitas enggak dengan antara orang tua dan anak? Jangan-jangan orang tua pun juga hari-harinya pun juga sibuk orderan. Ya kita enggak mau pungkiri. Bahas kayak online shop ini kan bisnis yang menjanjikan kan. Harus menyempatkan waktu juga. Tapi di mata anak kan, mama yang megangin handphone ya, mama papa yang megangin handphone. Kerjanya di sini semua memang itu gimana? Kan gitu. Tapi anak juga kembali lagi, anak harus tahu ini mama kerja bukan main. Ini kerjanya mama di sini. Kayak gitu. Sama halnya kayak kamu di sekolah, kamu saat ini sekolah, fokusmu sama materi pelajaranmu di situ. Mama apakah main game? Mama tidak main game di sini. Satu ya. Terus yang kedua, afirmasi. Seberapa sering kita memberikan pujian ke anak? Jangan-jangan kebanyakan nasihat, kebanyakan kritikan, kebanyakan labeling, kebanyakan celaan. Sedangkan untuk di game, masuk satu level aja. Congratulations, kamu telah menyelamatkan dunia. Ya kan? Ada main game itu kan ada happy-nya, ada perasaan, loh aku mampu ya. Kayak gitu. Oh, aku bisa mencapai sini ya. Oh, keren ya. Ini kan berputar di dunia imajinasinya dia semua. Dan dia nyaman di situ. Ketika nyaman, hormonnya kan naik. Hormon yang buat dia happy, hormon yang buat dia nyaman, itu kan dipenuhi semua. Jadi dia bisa senang, bisa rileks. Terus habis itu kalau misalkan tidak main itu lagi, hormonnya turun, tidak ada yang memberikan afeksi lagi, dia nyari enggak? Ini sama halnya kayak orang kena narkoba. Narkoba lewat mata. Kayak gitu. Jadi kalau tidak main game, kalau tidak kontak, ada sesuatu yang hilang. Edik dan sudah. Narkoba lewat mata. Kalau sudah seperti itu, ya anak akan jadi nyari terus. Kenapa? Dengan aku main ini, aku jadi puas. Dengan aku jadi nyaman. Kalau sudah nyaman, hormonnya naik dan dia bisa nyaman. Dan itu tidak didapatkan dari orang tua. Terpenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, seberapa sering kita melayani anak? Pelayanan ya. Ini bagasi sebetulnya. Waktu berkualitas, terus habis itu afirmasi, pujian, terus habis itu pelayanan. Physical touch. Iya, physical touch. Kita melayani, kita nemeni dia belajar kayak gini, dampingi dia belajar. Seberapa sering? Dampingi belajar dengan catatan seperti tadi yang bilang ya, kita harus paham dengan kondisi dari anak. Jangan sampai memang kita dekat sama anak, kita tak sediakan kok, tak layani kok. Tapi omongan kita nada tinggi semua. Jadi bilang, mamaku lebih monster atau papa mamaku lebih galak daripada guru. Prinsipnya proses belajar itu harus fun,
menyenangkan. Kalau belajar itu sudah tidak fun, sudah tidak menyenangkan, anak itu akan sudah ambang konsentrasinya itu akan semakin turun kayak gitu. Dan pasti cepat boring. Kayak gitu. Apa yang sebetulnya sederhana bisa, tidak bisa, aku tidak bisa kayak gitu. Jadinya ke sana. Kalau misalkan supaya kita anak itu terlepas dari gadgetnya, ya satu, kalau kita mau ambil handphonenya ini, kita harus siap nih waktu untuk dia, kayak gitu. Menggantikan aktivitas lain yang membuat mereka terpenuhi kenyamanan psikisnya. Ya, ini pun juga ada kasus yang cukup ekstrim ya. Ini sampai sama papanya itu benar-benar disita nih handphonenya. Kelas sekarang 1 SMP. Memang setelah disita, memang papa mamanya meluangkan waktu lebih banyak. Anak ini sekarang bertumbuhnya jauh lebih baik. Kayak gitu, bertumbuhnya jauh lebih stabil dibandingkan yang dulu. Setiap hari segini terus. Diajak ketemu, sudahlah sebentar lah. Kasih Pak Robi waktu 5 menit, setelah 5 menit kamu keluar aja dari ruangannya Pak Robi, kamu main game enggak apa-apa. Tapi berikan waktu Pak Robi 5 menit. Ya dia matikan sekarang handphonenya. Dimatikan handphonenya, ngobrol 5 menit, dia kan enggak kerasa. Ada pujian di sana, dipahami, dimengerti. 15 menit berlalu, tidak terasa. Akhirnya diambil handphonenya. Dan untuk orang tua yang masih area-area masih anak di bawah 12 tahun ini ya, handphone itu sebetulnya bisa dikendalikan. Handphonenya anak-anak itu bisa dikendalikan. Ada akun yang namanya Family Link itu, biasanya saya kendalikan dari sana. Ketika kamu melebihi batas atau kamu mau install program baru, harus melalui handphone orang tua. Approve-nya harus dari orang tua. Kalau kamu sudah over, matikan dari sini bisa, dari jauh pun bisa. Itu kendalinya salah satu di situ. Cuman supaya anak itu lepas, ya kembali lagi, orang tua siap enggak? Ya, gitu Bu Vivi. Ya, terima kasih. Ya, orang tua mesti siap dulu. Jadi kalau misalkan sudah lepas, ya kembali lagi orang tua harus bisa masuk ke dunianya mereka. Karena kalau mereka lekat sama handphonenya itu berarti kan relasi sama orang tuanya bisa tanda kutip jauh. Pak Robi, kalau membicarakan begini tidak ada habisnya ya Pak ya. Perlu waktu yang panjang sekali. Nanti lain kali bisa bincang-bincang langsung dengan Pak Robi. Mungkin orang tua juga yang ingin menyampaikan unek-uneknya. Baik Pak Robi, Bu Vivi, karena ini waktunya juga, Pak Robi juga mungkin mau bekerja, Bu Vivi juga punya kegiatan. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama Ibu. Sudah banyak menemani kami dalam mengatasi persoalan bersama orang tua. Semoga apa yang menjadi harapan orang tua dan juga sekolah bisa terwujud, yaitu dengan membiasakan dalam menanamkan pendidikan karakter. Ya. Nah, yang baik yang sudah kami dengungkan sejak SDK Santa Maria ini ada berdiri. Jadi pendidikan karakter, pembiasaan, nilai-nilai Vincentian itu yang kami tanamkan kepada anak-anak juga bisa sampai, juga bisa membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Nah, seperti itu. Semoga SDK Santa Maria juga mampu mencetak, juga menumbuhkan anak-anak yang berkarakter seperti harapan orang tua. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mengikuti dengan setia, yang sudah mendengarkan dengan baik. Semoga ini semua berguna bagi kami para guru, para tenaga pendidik, juga bagi orang tua. Terima kasih sekali lagi Pak Robi. Berkat Tuhan menyertai Pak Robi, Bu Vivi. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai jumpa Bapak Ibu orang tua di podcast Smart selanjutnya. Be Smart in Vincentian. Terima kasih.